Baik, di sini kita akan membahas tentang pengertian standar pengukuran dan karakteristik pengukuran dan jenis-jenis pengukuran dan karakteristik pengukuran. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah seorang abang tingkat kita. Mungkin dari abang bisa memperkenalkan diri dulu, Bang. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Adi Widianto Turnik. Saya dari program studi Teknik Sistem Energi angkatan 2019. Oke, baik. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya Bang tentang standar pengukuran dan karakteristik pengukuran. Nah, menurut abang itu standar pengukuran itu apa sih, Bang? Menurut saya pribadi, standar pengukuran ini adalah pernyataan fisika dari suatu satuan pengukuran, di mana standar pengukuran itu berbeda-beda dari standar dasar dan standar turunan tergantung pada pengukuran yang kita tentukan. Oke, nah untuk jenis-jenis standar pengukuran itu apa aja? Mungkin bisa disebutkan satu persatu, Bang. Oke, untuk standar pengukuran itu sendiri ada 4, yaitu standar pengukuran internasional, standar primer, sekunder, dan standar kerja. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi Bang nih untuk karakteristik pengukuran. Nah, kalau dari abang sendiri bagaimana Bang karakteristik pengukuran itu, Bang? Untuk karakteristik pengukuran itu sendiri adalah sifat yang dimiliki suatu alat ukur yang berhubungan dengan unit kerja, batasan kerja, dan kualitas dari alat ukur yang kita gunakan guna untuk menghasilkan output yang kita harapkan. Dan untuk dari alat ukur itu sendiri memiliki kemampuan masing-masing agar dapat digunakan dengan baik. Oke, mungkin sekian dulu wawancara kita hari ini, Bang. Pengertian standar pengukuran. Nah, seperti yang kita ketahui, standar pengukuran adalah pernyataan fisika dari suatu pengukuran. Jenis standar pengukuran berbeda-beda karena adanya satuan dasar dan satuan turunan dalam pengukuran. Mengapa pengukuran harus memiliki satuan standar? Alasan perlu dibuat satuan standar adalah agar terjadi penyeragaman, sehingga siapapun yang melakukan pengukuran untuk benda yang sama mendapatkan nilai yang sama dan diakui secara universal. Contoh satuan standarnya untuk panjang adalah meter. Nah, apa saja jenis-jenis standar pengukuran? Yang pertama itu ada standar internasional, yang kedua ada standar primer, yang ketiga ada standar sekunder, dan yang keempat ada standar kerja. Untuk standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh Badan Standarisasi Internasional yang diterapkan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Adopsi standar internasional oleh suatu negara dapat menghasilkan standar yang setara dengan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber. Nah, untuk standar yang kita pakai di Indonesia itu adalah standar ISO. Standar primer adalah larutan standar yang diketahui konsentrasinya dan disiapkan dengan menimbang reagen murni secara tepat. Standar sekunder. Standar ini merupakan acuan dasar bagi standar-standar yang digunakan dalam pengukuran di laboratorium industri. Dipelihara oleh industri khusus yang berkaitan dan diperiksa terhadap standar acuan lain di daerah tersebut, dan tanggung jawab pemeliharaan dan kalibrasi dilakukan oleh industri itu sendiri. Dikalibrasi secara berkala di laboratorium nasional dan membandingkan terhadap standar primer, dan setelah kalibrasi diberikan sertifikat. Untuk standar kerja, standar ini merupakan alat utama bagi laboratorium pengukuran. Digunakan untuk memeriksa dan mengkalibrasi instrumen laboratorium yang umum, biasanya mengenai ketelitian dan prestasi, atau untuk melakukan perbandingan dalam pemakaian di industri, dalam pengukuran listrik dan elektronik. Kita berhubungan dengan standar pengukuran listrik dan magnetik. Dapat dilihat bahwa satuan listrik dapat ditelusuri kembali ke satuan panjang, massa, dan waktu. Untuk karakteristik pengukuran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah merupakan perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Hasilnya dinyatakan secara kuantitatif. Hasilnya bersifat deskriptif. Misalnya, kuantifikasi tinggi badan dilakukan dengan membandingkan tinggi badan sebagai atribut fisik dan meteran sebagai alat ukur. Karakteristik pengukuran.
karakteristik alat ukur adalah sifat yang dimiliki alat ukur yang berhubungan dengan unjuk kerja, batasan kerja, serta kualitas alat ukur guna menghasilkan output yang diharapkan. Nah, karakteristik pengukuran yang kedua adalah sifat yang kuantitatif, berarti berwujud angka atau yang biasa disebut numerik. Hal ini adalah selalu benar dalam setiap pengukuran. Suatu proses pengukuran akan dinyatakan selesai apabila hasilnya telah diwujudkan dalam bentuk angka yang biasanya dalam pengukuran fisik disertai oleh satuan ukurnya yang sesuai. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.